tunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan yang boleh Bapa nyatakan sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang Bapa buat di dalam kehidupan kami, sungguh baik adanya. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami bersyukur masih ada kesempatan bagi kami untuk mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa berbicaralah, berikanlah hati kami yang lembut, agar kami boleh siap untuk menerima dan jadikanlah kami pelaku firman. Kami rindu untuk menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 48 ayat 18 sampai 22. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah dengar dan patuhi. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, Yosua seorang anak berusia 2 tahun yang jauh lebih dewasa dibanding usianya, sedang mengawasi ibunya yang memanggang kue. "Ma, boleh aku minta satu?" Ia memohon penuh harap. "Tidak boleh sebelum makan malam," jawab ibunya. Yosua lari ke kamarnya sambil menangis. Lalu muncul lagi dengan pesan, "Yesus baru saja bilang bahwa aku boleh makan 1 kue sekarang." Yesus tidak berkata begitu pada Mama, jawab ibunya. Yang dijawab lagi oleh Yosua, "Mama pasti tidak mendengarkan." Motivasi Yosua salah, tetapi ia sangatlah benar tentang 2 hal. Allah selalu rindu untuk berbicara kepada kita, dan kita perlu mendengarkannya. Mengapa mendengarkan begitu penting bagi kita? Jawabannya adalah agar hidup kita penuh damai sejahtera dan kebahagiaan. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa kebahagiaan itu tidak sulit diperoleh. Kuncinya sederhana, cukup mendengar dan melakukan perintah Tuhan, maka kebahagiaan akan mengalir tiada hentinya. Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada umat Israel mengenai rencana penebusannya. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatnya, bahwa Ia akan memberikan kebahagiaan kepada umat Israel jika mereka memperhatikan semua perintahnya. Umat Israel harus mendengarkan Allah karena Ia satu-satunya pencipta. Mereka harus taat kepadanya. Namun kepada umat yang tidak mendengarkannya, Ia membiarkan mereka hidup dalam pengasingan dan kehilangan damai sejahtera serta kebahagiaan. Sahabatku, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa kunci kebahagiaan adalah memperhatikan perintah Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kebahagiaan berlimpah-limpah yang tidak pernah habis akan mengikuti setiap orang yang taat pada firman Tuhan.
Jika ingin bahagia, jauhi apa yang jahat dan yang tidak berkenan kepadanya. Mintalah Roh Kudus menolong kita untuk memiliki sikap rendah hati. Mau dituntun, ditegur, dan dididik oleh firman Tuhan sehingga kita dapat melakukan perintah-perintahnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami jika selama ini kami telah menjadi anak-anak yang hidup di dalam pemberontakan kepadamu. Kami lebih sering hidup dalam ketidaktaatan kepada semua perintah-Mu. Kami lebih memilih untuk hidup sesuai dengan keinginan kami sendiri. Firman-Mu pada hari ini menegur dan mengajarkan kami bahwa hanya orang-orang yang mau memperhatikan dan mentaati perintah-Mu lah yang akan menikmati hidup yang penuh damai serta kebahagiaan. Roh Kudus, bantulah kami untuk hidup taat kepada Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat dan segera tidur. Biarlah damai sejahtera dan ketenangan menyertai istirahat kami di malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta.